Gaspol Sahur, Gaspol memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, Alhamdulillah saya Bayu Oktara kembali dapat menjumpai di kesempatan hari ini, di kesempatan yang baik di bulan suci Ramadan ini. Tentunya di Gaspol Sahur. Dan Alhamdulillah saat ini saya masih berada di Masjid Raya Makassar, Masjid Raya An-Nur Makassar. Bersama nih sahabat-sahabat Dasat yang hadir di sini ada dari Majelis Taklim An-Nur dan juga Majelis Quran At-Tirah Masjid Raya Makassar. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Gimana puasanya lancar? Persiapan lebaran udah beres semua? THR udah turun? Oh, kalau giliran itu aja belum. Paling kenceng jawabnya ibu ya. Waduh, tenang aja. Saya nggak janji bu. Saya nggak janji bisa ngasih THR tahun ini. Waduh, kayak tahun-tahun sebelumnya pernah aja ya. Tapi emang soalnya yang kita bahas nih mengenai janji. Mungkin kita sering mendengar kata janji atau bahkan mengucapkan janji. Dalam Islam sebenarnya janji ini bukan perkara mudah atau sepele. Dan kita sering mendengar pepatah janji adalah hutang. Jadi janji yang kita buat itu adalah merupakan hutang yang harus kita bayar. Janji yang kita buat harus kita tepati. Meskipun kata orang katanya membuat janji dan menepati janji adalah dua hal yang berbeda. Setuju gak bu? Setuju. Berarti bikin janji aja gitu. Gak harus ditepati. Wah, saya juga belum bisa menjawab karena ilmu saya belum dalam soal itu. Maka nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama Ustadz Dasat Latif. Yang jelas tema kita hari ini adalah jangan cuma janji manis. Dan sebelum kita bahas lebih jauh, saya tadi sudah memberikan link untuk dibuka untuk ikutan polling. Ada 3 pilihan yang sudah ibu bisa pilih. Pertanyaannya adalah, apakah alasan yang biasanya sahabat Dasat berikan saat tidak menepati janji? Ya, apakah alasan biasanya sahabat Dasat tidak menepati janji? Apakah A, tidak menepati janji bertemu karena ada acara mendadak yang tidak bisa ditinggalkan? Ataukah B, tidak menepati janji membayar hutang karena ada keperluan yang lebih mendesak? Ataukah C, datang ke tempat pertemuan tidak tepat waktu karena macet di perjalanan? Mana yang lebih sering ibu alami? 30 detik dari sekarang. Silakan diambil gadgetnya, dipilih. Biasanya sahabat Dasat tidak menepati janji karena apa? Karena ada acara mendadak yang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya tidak menepati janji bertemu. Atau karena ada keperluan yang lebih mendesak, akhirnya tidak menepati janji bayar utang. Atau karena macet di perjalanan, akhirnya datang ke tempat pertemuan tidak tepat waktu. A, B, atau C? Sudah cukup? Terima kasih, silakan disimpan lagi. Dan nanti kita akan lihat hasil pollingnya seperti apa. Untuk mendapatkan pencerahan dan juga petuah mengenai tema hari ini, langsung saja kita undang untuk segera bergabung bersama kita Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat Betah di Pak Ustadz. Makassar? Wah senang sekali Pak Ustadz di sini. Alhamdulillah. Udah keliling-keliling, orangnya baik-baik, makanannya nggak ada yang nggak enak Pak Ustadz. Ya. Saya suka sekali tuh es pisang hijau. Begitu saya buka tapi pisangnya nggak hijau Pak Ustadz. Bungkusnya. Oh dalamnya. itu maksudnya. Pak Ustadz, ini kita kedatangan teman-teman sahabat Dasat dari Majelis Taklim An-Nur dan Majelis Quran At-Tirah Masjid Raya Makassar. Oke. Dan kita membahas tema mengenai jangan cuma janji manis. Tadi di awal kita sudah menggandakan polling. Apa sih yang biasanya sahabat Dasat alami saat tidak menepati janji? Ternyata tidak menepati janji bertemu karena ada acara mendadak yang tidak bisa ditinggalkan, itu paling sering dialami. Ya. Lalu yang pilihan kedua, tidak ke tempat pertemuan tepat waktu karena macet di perjalanan. Nah yang ketiga, tidak menepati janji bayar hutang karena tiba-tiba ada keperluan mendesak Pak Ustadz. Mohon Ya. penjelasan dan tanggapannya. Terima kasih Mas Bayu. Janji tadi itu macam-macam kan. Ada karena janji ketemu, ada janji karena utang dan lain sebagainya. Semuanya janji. Betul. Kalau bicara soal menepati janji, saya ingat dulu waktu sekecil ada lagu andalanku.
Apa itu Dan Pak Ustadz? pasti ini ibu-ibu juga sudah tahu. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kalau ku tahu begini akhirnya, tak dulu ku bermain cinta. Cukup sekali aku merasa kegagalan pilihan. Itu janji soal cinta. Tapi yang banyak orang kita lihat sehari-hari sekarang adalah janji-janji kampanye. Ya Bu, Waduh. pilih saya, kalau kau pilih saya, telepon saya 24 jam. Sama-sama kita majelis taklim. Sama-sama kita orang Bugis, ini kartu namaku. Pilih saya 24 jam. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Astagfirullahaladzim. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Kau salah, kenapa kau pilih? Inilah pentingnya kita dalam agama mewajibkan menepati janji. Berjanji bukan kewajiban, tapi menepatinya kewajiban. Betapa pentingnya menepati janji ini sehingga orang-orang yang tidak menepati janji dicap, dilebeli, diberikan ponis munafik. Ya toh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan ayatul munafikina dzalaza. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Biar dia bilang saya bukan munafik. Tapi kalau ada pada dirinya ini 3, maka dia orang munafik. Apa aja Apa Pak Ustadz? ketiga itu? 1, bila berjanji dia Ingkar. ingkar. Yang kedua, bila berkata dia Dusta. bohong. Bila diberi amanah dia Hianat. hianat. 3 ini. Kalau ada ketiga sifat ini pada diri kita, maka kita sudah termasuk orang munafik. Semua janji-janjinya tidak ada ditepati. Maka ibu-ibu kalau yakin tidak bisa tepati jangan berjanji. Biasanya kita berjanji itu meyakinkan orang. Atau biasanya kita berjanji itu karena kita marah. Dituduh. Enggak, demi Allah, tidak. Nah, karena kita marah. Yang kedua, pinjam duitmu deh. Dek, pinjam duitmu ya. Bulan depan saya bayar. Ah, enggak percaya. Yang bulan lalu aja kau belum bayar. Demi Allah, mati saya kalau saya tidak lakukan. Ah, itu janji biasanya karena mau dipercaya. Nah, orang yang suka berjanji, lalu dia tidak tepati, maka dia masuk kategori munafik. Dan orang munafik itu balasannya, balasannya menurut Al-Quran, innal munafikina fiddarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu keraknya neraka. Mas Bayu, neraka itu ada 7 tingkatan. Tek, 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 tek. Neraka yang paling bawah, neraka Jahannam. Makanya biasa orang kalau marah, Jahannam sekali ini orang. Ya kan? Padahal belum pernah lihat Jahannam itu. Astagfirullahaladzim. Ya kan? Nah, sudah dia di Jahannam bagi orang munafik, sudah dia dalam Jahannam, dia keraknya lagi. Oh masih di bawah itu Pak Ustadz? Keraknya lagi. Jadi dia paling bawah. Siapa? Orang munafik. Bahayanya orang munafik karena dia di depan kita baik. Dipercaya dia khianati kita. Dikasih amanah dia khianat. Dia bicara bohong. Maka susah menebaknya. Wah ini betul. Ternyata apa semua yang disampaikan dusta. Semua janji-janjinya bohong. Nauzubillah min dzalik. Auzubillah min dzalik. Semua nauzubillah. Boleh berikan tepuk tangan untuk semangat kita hari ini. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang-orang yang munafik dan mampu menepati janji yang kita buat. Setelah ini kita akan bahas lebih lanjut lagi. Untuk itu jangan kemana-mana. Tetap di Gaspol Sahur. Gaspol Memang.
Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, sama-sama kita semangat lagi untuk menikmati santap sahur dan mengejar pahala di sini tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol Masih membahas tema kita mengenai janji, jangan cuma janji manis. Kadang-kadang orang tuh terpaksa untuk buat janji Pak Ustadz. Karena satu kondisi terpaksa dia harus membuat janji. Tapi ada yang bilang buat dan menepati itu dua hal yang berbeda. Jadi Ada malah dia bilang untuk saya janji kamu. itu dia. Gimana tuh Pak Ustadz? Boleh nggak sih dibeda-bedain? Orang ngomong-ngomong seperti itu orang yang fasik. Maksudnya rusak gitu Pak Ustadz? Fasik itu Mas Bayu, dia mengaku beriman tapi ciri dan karakter pribadinya orang-orang tidak beriman. Astagfirullah. Fasik, orang fasik. Auzubillah min Jadi supaya kita terhindar dari janji-janji palsu, jangan gampang bikin janji. Tapi kalau misalnya kita ditanya janji ya, Ya jangan mengatakan iya kalau yakin tidak mampu. Lebih baik terus terang. Saya upayakan bayar 1 bulan ini. oke. Tapi saya ada kendala begini. Nah sudah kalau dia bilang yang punya duit misalnya tempat kita minjam duit. Oke enggak apa-apa tapi upayakan ya. Itu sudah deal berarti kita sudah jujur. Jangan memberikan jaminan. Itulah sebabnya dalam Islam setiap kita berjanji kita memakai kata insya Allah. Nah tapi Pak Ustadz banyak orang yang memakai kata insya Allah untuk seolah-olah bukan berarti saya harus menepati janji. Dengan kata insya Allah. Nah itu yang disebut mengkambing hitamkan Allah. Auzubillah min dzalik. Datangnya pengajian insya Allah. Betul insya Allah saya datang. Besok kenapa kau tidak muncul? Kan saya bilang memang kemarin insya Allah. Orang seperti ini berdosa 2 kali. 1, dia berkhianat terhadap janjinya kepada yang sesama manusia. Yang kedua dia berkhianat kepada Allah karena menjadikan Allah sebagai alasan dan kambing hitam. Yang kita sebut insya Allah apabila kita sudah yakini insya Allah saya bisa. Tapi ternyata tidak, itu baru kita bilang insya Allah. Menyerahkan kepada Allah. Kan ada ini cerita aja nih Mas Bayu. Ya. Seorang ustadz ke masjid, sholat duhur. Begitu di jalan ketemu sama penjual kambing. Dia bilang Pak Ustadz, Pak Haji mau kemana Pak Haji? Mau ke pasar jual kambing. Kata Pak Ustadz jangan takabur. Kau bilang lah insya Allah. Apalagi insya Allah itu pasar tinggal dekat sekali. Saya tinggal 4 kali lompat sudah sampai. Jangan kau takabur, bilang insya Allah. Padahal sudah dekat. Akhirnya berlalu pergi sholat. Ternyata setelah sampai di pasar terjadi kebakaran. Terbakar arena pasar, hancur semua pasar, termasuk si penjual kambing, terbakar semua kambingnya. Tidak ada satupun dia dijual. Sudah sholat, balik ketemu sama Pak Ustadz. Haji, dari mana? Dia bilang insya Allah habis kambing terbakar. Apalagi insya Allah sudah habis ya. Maka jangan takabur. Kalau berjanji dengan catatan, berjanji mengucapkan insya Allah kalau memang dalam hati kita full saya akan lakukan. Tapi kalau sudah ada dalam hati bilang saya tidak bisa, saya lagi mau bikin kue, saya tidak bisa, saya lagi benahi ke taman saya tidak bisa ikut pengajian, lebih baik jujur. Mohon maaf kali ini saya tidak bisa hadir sebab satu dan lain hal. Apa sih? Tidak enak saya jelaskan. Yang pasti saya tidak bisa hadir. Nah pertemuan yang akan datang insya Allah saya baru hadir. Masya Allah. Ya biasa kita bilang insya Allah padahal memang dalam hatinya sudah tidak mau. Itu dosa 2 kali itu orang begitu. Astagfirullah. Jangan mengatakan insya Allah kalau memang dalam hati tidak mau. Nah ada juga yang begini Pak Ustadz. Kalau misalnya kita bilang insya Allah nanti jadi masalah. Misalnya ditanya waktu kita sama istri nih. Kamu janji sehidup semati kan Bang? Iya insya Allah. Itu jadi masalah tuh Pak Ustadz. Kenapa? Ya, jadi seolah-olah tidak serius dan tidak niat. Nah tapi kalau misalnya kita udah niat janji sehidup semati. Iya kita janji sehidup semati. Ternyata seiring berjalannya waktu ternyata nggak bisa menepati janji makanya Pak Mas Bayu jangan bikin bencana seperti itu. Gimana sebaiknya Pak Ustadz? Jangan bikin janji kita akan sehidup semati. Babon itu kan tidak masuk akal. Masa istri masuk kita juga mau masuk? Tidak mungkin lah. Kaki aja satu masuk saya tidak mau. Iya, makanya jangan membuat janji sesuatu yang tidak masuk akal, tidak masuk kita lakukan. Gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid kau lewati. Ya.
Baik, jadi jangan pernah bikin janji hal-hal yang mustahil untuk kita tepati ya Pak Ustadz. Ya, betul. Baik, sekarang saya akan berikan kesempatan untuk sahabat Dasat yang hadir cerita mengenai pollingnya, pilihan polling tadi. Tadi ada A, B, dan C. Yang sering terjadi mungkin nih saya mau tahu yang pilih C ada nggak di sini? Yang pilih susah menepati janji ketemu, janji tepat waktu karena sering macet di jalan. Ya. Ada yang milih ini. Ibu, boleh pinjam mikrofonnya? Ada? Boleh diberikan? Sebelah mana? Oke. Sebelah sana ya. Oke, silakan. Ibu siapa namanya dan boleh cerita Bu seperti apa kejadiannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Makrayani dari Majelis Quran Atira Masjid Raya An-Nur Makassar. Pengalaman saya Pak Ustadz, saya terkadang mau menghadiri suatu acara, Ya. sudah insya Allah dipersiapkan, tapi terkadang sesuatu yang tidak pernah kita bisa hindari, keadaan di jalan yang macet total, apalagi di Makassar ini Ustaz, kalau sudah sore-sore sudah luar biasa macetnya. Saya dari Maros, terkadang acaranya sering di Hertas nih, macetnya luar biasa meskipun sudah diusahakan. Tapi terkadang Ustaz, meskipun sudah terlambat, terkadang acaranya sudah mau hampir selesai baru tiba Pak Ustaz, tapi tetap insya Allah menghadiri acaranya. Bagaimana itu Ustaz? Ibu sudah tahu Makassar selalu macet. Sudah dipersiapkan waktunya Ustaz, bahasa Ya. 2 jam sebelumnya, tapi terkadang saya dari Maros Pak Ustaz. Kalau Makassar Maros tidak macet 1 jam. Ya, kalau macet hari Minggu pertama, Ahad pertama macet. Padahal kita sudah prediksi 2 jam sebelumnya. Maka pekan ke depannya 3 jam sebelumnya. Ya, oh belum cukup 4 jam sebelumnya. Ya kan? Maka kita harus punya manajemen waktu. Insya Allah. Seperti saya sudah tahu, Makassar kalau sore macet. Apalagi Ramadan. Iya. Kenapa macet kalau Ramadan di jalan raya? Hampir semuanya. Karena pulangnya bareng-bareng, buru-buru, jalan sempit, belum lagi di pinggir jalan penjual kue. Penjual kue sudah ngambil space jalan. Sudah lagi sehingga orang parkir mobil, ngambil lagi jalan. Semua mau buru-buru, tidak ada mau mengalah. Akhirnya apa? Macet. Maka kalau sudah tahu sore macet, maka biasa yang saya lakukan, mobil dulu kupakai Bu toh, kalau mau pergi ceramah. Macet, turun dari mobil, lanjut motor. Masya Allah. Tung, 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 tung. Nah, sudah itu supaya orang tidak gelisah, telepon dulu tempat kita. Iya. Mohon maaf Di, saya agak terlambat. Mulai dulu acara. Silakan mulai sambutan-sambutan. Kalau ada salawatan-salawatan sambil nunggu saya. Supaya apa? Jalan acara, pas begitu saya sampai langsung ceramah. Insya Allah. Ustaz. Nah, yang paling penting harus tahu mengatur waktu. Kalau pekan ini terlambat padahal sudah kita siapkan 30 menit, berarti tidak cukup 30 menit. Jadikan 1 jam. Ternyata juga belum cukup, 1 jam setengah. Dan ingat, dengan upaya ibu menepati janji yang mestinya jalan 1 jam sebelum acara, tapi kita rela buang waktu 1 jam lagi lebih awal, percaya itu pasti ada pahala di sisi Allah karena ibu berupaya menepati janji. Insya Allah. Amin. Itulah yang disebut bagi kita sudah upaya Ustadz. 2 jam sebelumnya saya sudah jalan, ternyata macet, mahasiswa demo tutup jalan, nggak bisa gerak mobil, nggak bisa gerak-gerak mobil. Itulah makna daripada la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali datangnya dari Allah Subhanahu. Dahsyat sekali. Nah Ustadz, kalau janji adalah hutang, boleh nggak kita membayarkan hutang orang lain? Misalnya yang berjanji orang lain, tapi Tergantung janjinya. kita bayarkan, kita Misal tunaikan. Mas Bayu janji ke saya Ya. 10 juta. Ternyata paceklik, nggak bisa bayar, wafat. Nah itu gimana tuh? Anak Mas Bayu wajib bayar hutangnya. Maka itulah sebabnya ada 7 kewajiban orang hidup terhadap orang mati. Mhm. Mas Bayu wafat, Ya. ahli warisnya, saya wafat, ahli waris saya, 7 kewajibannya. 1 di antara 7 itu adalah melunasi, membayar utang-utangnya.
menepati janji-janjinya. Itulah sebabnya sebelum diantar jenazah, ibu kan selalu dengar, saudara-saudara sekalian terima kasih ikut mengantar jenazah, tapi tolong kalau ada utang piutang yang berkaitan dengan almarhum almarhumah, tolong sampaikan kepada kami ahli waris. Karena selama janji itu tidak ditepati, selama itu orang yang meninggal akan menjadi masalah buat dia. Auzubillah min dzalik, subhanallah. Dahsyat sekali, boleh kita berikan tepuk tangan sahabat Dasat. Jangan kemana-mana, kita akan lanjut sesaat lagi tentunya hanya di sini di Gaspol Sahur. Sahabat Dasat, kita gaspol lagi, perdalam ilmu agama, perbanyak amal dan pahala di bulan suci Ramadan ini tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Masih dari Masjid Raya An-Nur Makassar, mudah-mudahan semangat Anda yang menikmati sahur sama dengan semangat kami semua di sini. Dan kita sedang membahas mengenai janji, karena kadang-kadang tanpa kita sadari kita berucap sesuatu, nah dianggap janji padahal maksudnya mungkin hanya menyenangkan hati orang lain, ternyata itu harus kita tepati. Makanya hati-hati dalam membuat janji, karena janji harus ditepati, jadi jangan cuma janji manis ya Pak Ustadz ya. Ya. Nah namanya janji itu harus ada akadnya nggak sih Pak Ustadz? Bener ya janji? Ya. Ada kesepakatan gitu ya? Sudah ada kesepakatan. Oh. Makanya Allah itu maha bijaksana. Tidak akan ada perjanjian kalau tidak ada kesepakatan bersama. Maka baiknya jangan membuat perjanjian kalau yakin tidak mampu. Janji-janji politik. Saya kira ibu-ibu di sini janji-janjinya paling janji pribadi. Iya. Ya, ya, suami janji, tenang sayang, ku belikan kau emas. Bah, ternyata dan dia dibelikan sampai sekarang. Satu saja minta maafnya, meninggal cari istri yang pernah dijanji. Tapi biasanya ibu biar sudah dijanji begitu suaminya bilang, paceklik ide. Dia bilang enggak bang, yang penting kau setia biar tidak ada emas, enggak ada masalah. Sama istri saya, begitu saya bilang, enggak usah pikir kalau tidak ada uang, uang tidak dibawa mati. Dia bilang benar Ustaz, tapi kalau tidak ada uang rasanya mau mati. Baik, sekarang saya akan memberikan kesempatan untuk sahabat Dasat yang hadir di sini, yang mau bertanya silakan angkat tangannya. Yang mana dulu nih? Yang sebelah kanan ya, baru sebelah kiri nanti. Silakan Ibu sebutkan namanya dan apa pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhibah dari Majelis Quran Atirah Masjid Raya Makassar. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz, bolehkah saya janjikan ke cucu saya yang masih kecil, kalau puasanya Pol, saya janjikan hadiah. Terima kasih Pak Ustadz. Iya. Bukan sekedar boleh, tapi itu bagian daripada cara mendidik anak. Anak dijanji, nak kalau full puasamu kali ini saya belikan kamu sepeda. Nak kalau tarawihmu tidak ada yang lepas bulan ini, saya belikan kamu sepeda. Itu boleh, tapi ingat jangan pernah berjanji terhadap sesuatu yang tidak bisa kita kabulkan. Sebab kalau ibu janji lalu tidak bisa dikabulkan, tidak bisa ditepati, maka nanti anak tidak akan lagi percaya terhadap janji neneknya. Besok, hilang. Dan begitu hilang kepercayaannya cucu kepada nenek, maka dia tidak akan percaya lagi. Maka lakukan, pun kalau tidak bisa ditepati tahun ini, tidak bisa ditepati saat ini, berikan penjelasan. Nah, ini ada masalah. Tabungannya nenek ini tadinya untuk beli sepeda, tapi lihat kakekmu kan sakit nak toh. Itu tadi yang mau dibelikan sepeda terpaksa dipakai untuk ngurus kakek di rumah sakit. Insya Allah waktu depan, waktu lebih cepat lagi ada rezekinya kamu saya tepati, saya belikan sepeda. Saya tepati janji adalah prioritas utama. Berikan penjelasan. Karena kalau tidak ada penjelasan dan tidak ditepati janji, maka hilanglah kepercayaan cucu. Dan begitu hilang kepercayaan, sangat sulit untuk mendidiknya. Ya, ada satu kejadian bohong buat Mas Bayu. Ini cerita berhikmah namanya. Ini ada anak muda suka sekali bohong. Tengah hari dia teriak, harimau, harimau, harimau tolong datang bantu saya. Harimau menyerang kambing saya. Datang satu kambing, satu kampung datang. Datang semua beri tolong.
Begitu datang satu kampung dia ketawa. Saya main-main bercanda kurang ajar. Besok begitu lagi. Harimau, harimau, harimau. Datang lagi satu kampung. Bercanda lagi. Hari ketiga datang benaran harimau. Ada beneran nih Pak Ada Ustadz? benaran harimau. Terus? Tolong, tolong harimau, harimau, harimau. Orang satu kampung, mau dia kerjai lagi kita itu. Akhirnya apa? Tidak ada yang datang. Waduh. Bahayanya bohong. Satu kali orang masih percaya. Dua kali orang masih mulai curiga. Tiga kali biasa orang sudah tidak mau percaya. Dan ingat Mas Bayu. Ketika saya loyo. Saya masih bisa minta bantuan orang bantu saya angkat. Iya. Ketika saya tidak punya duit. Saya masih bisa pinjam sama tetangga. Tapi ketika hilang kepercayaan. Astagfirullahaladzim. Sudah hilang semua. Auzubillah Mau min minta dzalik. tolong tidak ada yang percaya kita. Mau cerita tidak ada yang percaya kita. Maka sesungguhnya kepercayaan jauh lebih mahal daripada materi. Dahsyat sekali. Baik, jadi memang sebenarnya kepercayaan itu harus dijaga dengan menepati janji yang pernah kita buat begitu ya ibu-ibu ya. Nah Ya. selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Kalau tadi sebelah kanan, sebelah kiri ada nggak nih? Oke silakan ibu Ya. sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardiana dari Majelis Quran Masjid Raya Makassar. Saya mau bertanya Pak Ustadz, Ya. saya pernah berjanji sama teman saya mau traktir. Tapi dengan seiring berjalannya waktu, sehingga teman saya sudah pindah dan dia juga tidak pernah menagih sama saya. Sehingga apakah ini termasuk utang? Makasih. Bu, temannya pindah. Pindah, Pindah komplek atau pindah provinsi? pindah provinsi. Hah? Pindah provinsi. Pindah provinsi. Ya. Ibu masih sering komunikasi? Ya sekarang pakai WA. Pakai WA. Ya, Ditraktir makan coto. ya, Tiba-tiba dia pindah. ya. Maka telepon ibu. Bagaimana janjiku makan coto? Bayar kok. Datang aku balik Makassar lagi. Lebih mahal bayarnya itu Iya, sewa pesawat daripada pulang. Iya. Kalau begitu bagaimana janjiku? Tenang, kirim nomor rekeningmu, pembeli coto, saya kirim ke kamu, beli mangkok coto di situ. Oh iya, ya. Enggak ada coto, terserah yang penting harga 2 mangkok coto, 25.000, 3 ketupat, ini Iya. 30.000 kirim. Wajib, sekecil apapun itu wajib ibu bayar. Oh, karena iya, sudah iya. berjanji. Kecuali dia bilang lupakan mi. Saya ikhlaskan mi itu janji. Tunggu mi umur panjang saya pulang ke Makassar. Yang tadinya kau janji ke 2 mangkok berlipat menjadi 4 mangkok. Ya. Ya, gitu Bu ya. Ya, Pak. Oke. Dahsyat sekali. Makasih. Pak Ustadz. Mas Bayu, Ya. tadi ini ibu dari Majelis Taklim Atira Masjid Raya Makassar. Betul. Nah, tentu Mas Bayu tanya-tanya, siapa ini Atira? Ya. Nah, Atira ini ibunya Bapak mantan Wakil Presiden Republik Indonesia, Oh, Masya Bapak Allah. Yusuf Yusuf Kalla. Kalla. Yusuf Kalla punya bapak namanya Haji Kalla. Haji Betul. Kalla punya istri namanya Atira. Kenapa apa hubungannya ini masjid? Kenapa bukan namanya Dasar Latif? Ya. Ya, Kenapa bukan mamanya Cek jadi majelis taklim di sini? Karena rumahnya beliau itu di samping. oh Masya Di Allah. samping. Apa hubungannya? Ada juga rumah di samping. Karena beliau adalah penggagas berdirinya Masjid Masjid ini. Raya ini. Masya Dan Allah. paling banyak membantu proses pembangunan Masjid Raya ini. Subhanallah. Nah Pak Ustadz, mungkin kan ada juga nih sahabat Dasat yang membuat janji. Kalau saya dapat proyek ini, saya bernazar akan bangun musola di sebelah rumah misalnya. Oh. Nazar dengan janji itu Oh, lebih sama atau berat. beda tuh Pak Ustadz? Nazar itu lebih berat dosanya. Kalau tidak ditepati? Iya, berkali lipat dari janji biasa. Dan nazar umumnya, saya pernah diberitahu oleh guru saya, nazar itu biasanya kalau dia tidak ditepati, hukuman di dunia dia sudah dapat sebelum di akhirat. Auzubillah min Misal, dzalik. Subhanallah. saya nazar, kalau saya lulus pegawai negeri, maka saya potong sapi 3 ekor. Ternyata dia tidak pernah bayar. Itulah sebabnya biasa anak nakal, rumah tangga tidak pernah bahagia, penyakit bertumpuk-tumpuk. Kenapa? Ada janjimu yang tidak kau tunaikan. Maka jangan pernah buat nazar sesuatu yang tidak mampu kita
tunaikan. Ustadz, saya sudah nasar Ustadz, puasa 40 hari berturut-turut. Tapi sekarang Ustadz saya kena penyakit yang tidak boleh saya puasa. Maka caranya adalah memberi makan fakir miskin sesuai jumlah hari nasar yang telah kita janjikan. Gitu ya. Jadi menepati janji dengan cara lain ya. Karenanya jangan pernah berjanji. Poinnya selalu saya ingatkan. Jangan pernah berjanji sesuatu yang tidak mampu kalian lakukan. Yang paling banyak sebenarnya esensi buat kita ini adalah janji-janji politik, janji-janji pilkada, janji-janji pilcaleg. Itu kalau dia tidak tepati sampai akhirat nanti dikejar. Ya, itu kalau ibu-ibu janji paling janji sama tetangga 1-2 orang. Tapi kalau janji pilkada 1 kabupaten dia janji. Janji pilpres 1 negara dia janji. Dan pada saat di akhirat dia wafat dan dia tidak tunaikan janjinya itu. Di akhirat kelak 1 negara penduduknya datang menagih dia. Ya kan, seandainya seorang takut itu soal janji. Tidak ada politisi yang berani berjanji. Kecuali kita sudah mampu, kita yakin mampu lakukan. Ternyata karena satu dan hal tidak bisa dilakukan. Tawakal ilallah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahsyat sekali. Baik, mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidak membuat janji hal-hal yang tidak bisa kita tepati. Dan bukan hanya janji manis saja yang kita lakukan sehingga nanti malah akhirnya mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas lebih jauh lagi dan nanti akan ada pertanyaan dari sahabat Dahsyat yang akan kita dengarkan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Terima kasih sahabat Dahsyat masih setia bersama kami di Gaspol Sahur. Saat ini kami masih berada di Masjid Raya Atira Makassar dan ini kita masih membahas mengenai janji, jangan janji manis begitu ya Pak Ustadz. Ada satu surah Al-Isra ayat 34 kurang lebih seperti ini bunyinya Pak Ustadz. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik atau bermanfaat sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya. Mohon pencerahan makna Poin dari ayat kita ini. dari ayat ini yang terakhir adalah janji itu dimintai pertanggungjawabannya. Lalu apa kaitannya dengan anak yatim di ayat pertama tadi itu? Kalimat-kalimat pertama, kan banyak itu pengurus yatim piatu, bawa-bawa proposal, minta-minta bantuan, untuk apa? Janji-janji untuk mengurus anak yatim. Ternyata janjinya itu tidak ditepati. Yayasannya justru kaya pengurusnya, pengurus yayasan anak yatim piatunya mewah-mewah, makannya enak-enak, anak yatimnya dijadikan bisnis. Maka Allah mengancam, ingat semua janji-janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban di dunia, pertanggungjawaban di akhirat. Kalau pertanggungjawaban di dunia apa? Maka hilang kita punya kepercayaan. Itu hanya sekedar hilang. Tapi ada yang berujung pada hukum. Hukum pidana. Dimintai pertanggungjawaban. Contoh. Kita bikin perjanjian. Maka pelajaran buat ibu-ibu. Kalau bikin perjanjian. Itu menyangkut hajatnya ibu. Piutang. Utang piutang. Dan itu nilainya besar. Itu menyangkut masa depan anak cucu kita. Maka usahakan anjuran agama lakukan. Apa itu? Bikin perjanjian hitam di atas putih. Libatkan notaris. Karena kalau tidak ada legal, tidak ada perjanjian, barangkali dia bisa lepas di dunia. Ya, dia bisa main, dia tidak takut dosa. Akhirnya apa? Tidak pernah saya bikin itu. Ngaku aja itu, ini saya punya. Maka sebaiknya setiap ada transaksi, janji perjanjian itu buatlah hitam di atas putih. Legalkan. Nah, kalau sudah dilegalkan, Mas Bayu kita bikin perjanjian. Mas Bayu, saya akan tunaikan janji saya ini dalam waktu secepat-cepatnya 4 bulan. Maka Mas Bayu jual mobil,
yang tadinya sangat penting, mobil ini sangat berpengaruh karena pertemanan. Mas Bayu berempati ke saya, jual, biarlah Ustadz saya jual ini mobil untuk Ustadz pakai karena Ustadz lebih membutuhkan. Ya. Ingat Ustadznya 4 bulan. Ternyata Ustadz juga bohong. Lewat dari 4 bulan. Lewat nggak dari ada 4 kabar. bulan. Mas Bayu telepon, Ustadz bagaimana ini? Sudah bulan ke-5. Tenang Mas, saya sudah berupaya ini, saya sudah berupaya. Sampai bulan ke-7 tidak dibayar-bayar. Maka dimintai pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban biasa Mas Bayu apa lakukan? Lapor pidana. Ya. Lapor ke polisi. Informasi dari kitab-kitab yang kita baca, orang yang meninggal lalu dia tidak tunaikan janjinya, di dalam kuburnya dia sudah mulai disiksa. Di kuburnya dia sudah mulai dililit. Di kuburnya dia sudah diikat. Kapan dia lepas? Nanti setelah dia lunasi utang-utangnya. Maka ibu jangan biasakan berutang. Mas Bayu, kenapa orang biasa berutang? Karena untuk memenuhi kebutuhan Pak Ustadz. Saya kira lebih kepada gaya hidup. Ada yang berpikir mungkin gaya hidup itu Gaya hidup. kebutuhan, Pak Gaya Ustadz. hidup. Jadi gaya hidup Tidak lebih- mungkin Allah melahirkan saya di dunia Ya. tanpa rezeki yang sudah Allah atur. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Cuma yang membuat saya ngutang apa? Gaya hidup saya melebihi rezeki yang Allah kasih. Contoh, gaji saya cuma 5 juta per bulan. Mau gaya hidup 7 juta per bulan. Akhirnya kan kurang yang 5 juta. Kurang berapa? 2 juta. Karena selera, maka ibu biasanya ngeredit. Ya. Minjam. Padahal 5 juta itu sudah cukup. Mana buktinya? Ada orang gajinya 3 juta bisa hidup. Lah, kenapa ibu yang gajinya 5 juta bisa hidup dengan tenang? Kenapa? Karena gaya hidupnya ibu melebihi rezeki yang Allah kasih. Kalau gaji cuma 7 juta per bulan, sudah tidak usah handphone yang harganya 10 juta. Karena 3 juta, 7 juta masih kurang 3 juta. Itu pun 7 juta tuh mestinya dipakai 1 bulan untuk keluarga. Tapi akhirnya dibelikan handphone. Belikan handphone nambah lagi. Akhirnya ngeredit. Ngeredit jaminannya apa? Motor. Begitu dia tidak bisa bayar, ditarik motornya. Tarik motornya, tambah tidak bisa bayar. Kenapa? Karena motornya tadi dipakai ngojol. Sudah tidak ada sumber penghasilannya. Akhirnya apa? Ditarik lagi handphonenya. Tarik mobilnya, tarik motornya. Habis. Gara-gara apa? Selera hidup. Maka kalau mau terhindar dari utang, terhindar dari janji, maka jangan berutang. Hiduplah sesuai dengan gaya hidup yang Allah rezekikan kepada kita. Ibu-ibu, daripada ibu pakai HP yang 3 kameranya, mau ku apa 3 kameranya? Nah 1 di suamimu. Iya toh? Daripada pakai yang 3 kameranya, mending pakai yang 1 aja kameranya. Bu, hei, ada kuotamu nak? Saya pakai apa sih? Apa namanya itu? Tethering Pak Ustadz. Apa? Tethering. Catering. Tethering bukan catering. Catering makanan dong. Oh ya. Tethering. Ya itulah saya maksud saya. Bapaknya saja beli kuota untuk langganan 1 bulan. Kalau semua mau beli, akhirnya apa? Habis duit. Kuota bermanfaat kalau ibu pakai jual beli online. Beli jalan kote, murah meriah, dientarkan. Iya toh? Tapi yang jadi masalah, itu cuma dipakai apa? Gosip. Habis kotanya gara-gara apa? Gaya hidup. Maka ibu harus pandai mengatur gaya hidupnya. Kalau gaya hidupnya tidak bisa ditata, maka inilah yang biasa berujung pada utang, pegadaian. Dia bilang mengatasi masalah tanpa masalah. Coba ibu-ibu biasa orang datang petugas bank kan? Oh ibu beli mobil. Kalau ibu punya mobil, enak pulang kampung. Tidak perlu lagi naik bus, tidak perlu pakai bau asap. Kalau ibu punya mobil, tidak lagi kehujanan ke pasar. Kalau ibu punya mobil, enak sudah satu keluarga pergi ke mall. Tidak pernah dia bilang, ibu kalau ada mobil bagaimana kalau dicuri bannya? Bagaimana kalau naik bensin? Bagaimana kalau tidak bisa bayar? Namanya petugas penjual yang baik-baik aja dicerita. Bu, gampang. Ini dalam proses 3 hari cair. Bagaimana caranya? Rumahnya ibu jadikan jaminan sertifikat.
Akhirnya sertifikat rumah masuk jaminan. Bulan pertama masih bisa bayar. Bulan kedua dapat COVID. Tidak bisa berbisnis. Akhirnya apa? Rumah hilang, mobil hilang. Gara-gara apa? Selera hidup. Dahsyat sekali. Nah, Ya. untuk menutup rangkaian pembahasan hari ini, mohon petuahnya buat kita semua, Pak Ya, Ustadz. ini saya khususkan kepada pejabat-pejabat publik. Orang-orang yang diberikan amanah menjadi pejabat publik. Biasanya sebelum dilantik itu ada namanya janji. Sumpah jabatan. Akan melaksanakan tek. Semua janji-janji politik. Kalau janji satu orang, insya Allah Mas Bayu gampang tobatnya. Betul. Saya datang ke Mas Bayu. Tapi kalau seorang kepala daerah, kepala pemerintahan, lalu dia berjanji satu kabupaten, satu provinsi, satu negara, dan sengaja bahwa dia janji itu dan dia tahu pasti tidak mampu dilakukan, maka tanggung jawabnya berat. Berat di dunia, kita dicap dengan pembohong, berat di akhirat. Karena semua warga negara yang pernah kita janji akan datang meminta pertanggungjawaban dunia sampai akhirat. Itulah sebabnya Allah sangat memerintahkan kita untuk menepati janji. Dan kalau tidak bisa menepati janji, jangan buat janji yang tidak bisa kita tunaikan. Kalaupun sudah buat janji, berdoalah kepada Allah. Allah berikan kemampuan, kesanggupan untuk menunaikan dan membayar janji-janji kita. Insya Allah. Dahsyat sekali. Mudah-mudahan dengan mendengarkan petua dari Ustadz Dasat tadi nih, sahabat Dasat, kita semua mampu menepati semua janji yang kita lakukan, yang pernah kita buat. Jadi jangan cuma janji manis yang membedakan antara membuat dan menepati janji. Karena saat kita membuat janji, disitulah ada letak keutamaan untuk menepatinya. Karena kalau tidak ditepati, kita akan diminta pertanggungjawabannya. Ustadz Dasat, terima kasih atas Terima petuahnya. kasih Mas Bayu. Terima kasih sahabat Dasat yang hadir di sini semuanya di Masjid Raya Makassar. Akhirul kalam, kami seluruhnya yang bertugas, Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif, dan kru hari ini mohon pamit. Selamat menjalankan ibadah puasa. Insya Allah besok kita bertemu lagi tentunya hanya di Gaspol Sahur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.